apa saja nih yang perlu diperhatikan saat upgrade. Nah, sebenarnya ketika upgrade itu, ada 2 hal utama, yaitu kita perlu memperhatikan kebutuhan kita dan, perlu memperhatikan budget kita juga. Nah, halo teman-teman Nova, saya Natasha dari ECC Asuransi. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memilih asuransi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan kita, supaya kita terhindar dari kerugian-kerugian di masa depan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mengupgrade polis? Waktu yang tepat adalah sebenarnya secepatnya saat kita masih sehat dan sebelum batas usia upgrade dari masing-masing asuransi itu berakhir. Contoh, kalau untuk asuransi kesehatan itu ada maksimalnya, Mbak. Maksimal kalau mau upgrade itu 70 tahun. Kalau udah usia 71 udah nggak bisa upgrade. Nah, itu perlu diperhatikan juga, perlu ditanyakan juga kepada agennya, kayak gitu. Karena kalau misalkan di luar dari ketentuan tersebut, kemungkinan besar untuk diterimanya sangat kecil, kayak gitu. Terus apa saja nih yang perlu diperhatikan saat upgrade? Nah, sebenarnya ketika upgrade itu ada 2 hal utama, yaitu kita perlu memperhatikan kebutuhan kita dan perlu memperhatikan budget kita juga. Nah, sebenarnya kalau untuk kebutuhan, cara tahunya tuh gimana sih? Kita pertama, pikirkan dulu, mungkin atau bicarakan dulu, kenapa sih kita perlu upgrade. Jadi kita harus tahu dulu kenapa perlu upgrade, Mbak Maria. Apakah karena, limit cover-nya yang mungkin dirasa sudah kurang cukup, atau mungkin, usia cover-nya, atau misalkan, wilayah cover-nya, karena misalkan, kita melihat ada keluarga yang berobat ke luar negeri, jadi kita pengen, bisa di-cover di luar negeri juga, atau misalkan karena ada tambahan tanggungan finansial, misalkan ada hutang bisnis, cicilan, dan lain-lain. Nah, gunanya, itu untuk mengetahui asuransi seperti apa yang ideal buat kita. Jadi, kita nentuin dulu nih kriteria, ideal dari asuransi yang kita butuhin itu seperti apa, sehingga nanti tinggal, mencocokkan aja dengan budget dan produknya. Karena, kebanyakan orang ya, Mbak Maria, mereka itu ditawarin produk dulu, baru setelah itu, mereka cocok-cocokin, ngambil atau enggak, kayak gitu kan. Nah, padahal seharusnya yang benar adalah kita harus ngerti dulu, kita itu cari asuransinya yang seperti apa, kriteria idealnya, baru kita cocokkan dengan, produknya sama budgetnya, kayak gitu. Tujuannya, tentu saja juga supaya kita nggak mengeluarkan uang terlalu banyak. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, pas-pas aja yang dialokasikan untuk asuransi, supaya yang lainnya kan bisa untuk yang lain, misalkan untuk berinvestasi dan lain-lain, gitu.